إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قادرة على قلبنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله خاتم الأنبياء والمرسلين. صلواتنا وسلامنا عليه وعلى كل أنحاء أصحابه وقرابته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين. فيا أيها الجماعة فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dan bahkan tanpa disadari ia tinggalkan sangat jauh sunnah tersebut. Adalah sunnah bagaimana seorang ayah hadir di tengah-tengah keluarga, mendidik anak putra dan putrinya, bahkan mendidik istrinya. Sesungguhnya pendidikan anak-anak itu bukanlah hak atau kewajiban sebagaimana orang-orang Yahudi katakan kewajiban mendidik adalah kewajiban istri atau kewajiban rahib pendeta-pendeta dan para ustaz. Karena kewajiban pendidikan itu pada asal mulanya Allah bebankan kepada kepala keluarga, yaitu para ayah. Sehingga ingatlah pepatah Arab mengatakan bahwasanya wa in kana hamilan 'ala batni ummihi tis'ata syahran fa inna batna 'ala rufi ar-rajuli maddul hayati ila dunya wal akhirah. Sesungguhnya jika seorang perempuan mengandung anaknya selama 9 bulan, maka seorang ayah akan mengandung istri, anak dan semuanya di dalam kepalanya dunia dan akhirat. Artinya pertanggungjawaban yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demi Allah tidak banyak kaum muslimin yang mampu menjawab pertanyaan Allah taala, kemana kewajibanmu, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu dan istrimu di selama di dunia. Demi Allah jamaah sekalian dirahmati Allah taala, jika pertanyaan ini Allah lontarkan sekarang, maka kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaan ini. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah taala, fenomena yang sedang terjadi di masyarakat ini, rusaknya tatanan masyarakat, semaraknya LGBTQ adalah satu dari kesalahan para ayah yang tidak kembali kepada keluarganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat tidak ada satu zaman dari orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, orang-orang mulia yang tidak ada peran ayah di situ. Bahkan seorang anak yatim yang kita kenal sebagai bernama Maryam, ketika ditinggal oleh ayahnya, wafat ayahnya dalam keadaan dia dikandung oleh ibunya bernama Imran atau Imratu Imran yang bernama Hannah. Didikan tersebut diwakilkan oleh pamannya, yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam. Begitu pun jamaah sekalian dirahmati Allah taala, ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh ayahnya dalam usia kandungan, beliau dididik oleh Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya Al-Harith binti Abdul Uzza. Al-Harith bin Abdul Uzza. Begitupun ketika usia 2 sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun sampai 6 tahun, beliau dididik oleh ibunya Aminah dan paman-pamannya serta kakeknya. Pada usia 6 sampai 8 tahun, Rasulullah kecil dididik oleh kakeknya, yaitu Syaibah bin Abdul Manaf atau kita kenal sebagai Abdul Muttalib. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah taala, ketika kakeknya meninggal, apakah Rasulullah SAW berhenti didikan dari seorang laki-laki? Tidak. Abu Thalib mengambil alih didikan atas Rasulullah SAW pada usia 8 tahun sampai menikahnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi sampai wafatnya Abu Thalib, beliau tetap mengayomi Rasulullah, pengganti peran ayahnya. Artinya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Taala, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai fatherless country, negara tanpa ayah, tanpa ada peran ayah dalam keluarga, sehingga rusaklah tatanan yang ada. Kita menghilangkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi itu ditinggalkan ayahnya, tapi peran seorang ayah tidak pernah ditinggalkan dalam keluarga. Dan dengan alasan kita mencari uang, mencari nafkah di luar sana,
kita anggap sepele pendidikan terhadap anak. Bahkan demi Allah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, amaliyah yang kita kumpulkan seperti layaknya uang kita kumpulkan setiap harinya tidak akan mampu menjawab pertanyaan Allah Ta'ala di hari kiamat. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, untuk membendung fenomena arus zina yang merebak di tengah-tengah masyarakat yang sedang menjadari merusak negara kita tercinta ini, tidak bisa kita cegah hanya dengan ceramah-ceramah, tidak bisa kita cegah dengan larangan, tidak bisa kita cegah dengan sistem ganti pemimpin dan seterusnya atau pengganti undang-undang dan seterusnya. Tetapi seorang ayah harus hadir di tengah keluarganya. Para ulama mengatakan bahwasanya ketika Allah Ta'ala melanjutkan atau menceritakan kaum perilaku Nabi Lut, wa Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahisha. Ingatlah kaum Lut yang terlalu melampaui batas dalam fahisha. Dalam dasar fahisha artinya maksiat yang tidak ada jeda dan tidak ada batas. Dan inilah fitrah daripada maksiat. Jika seorang terbiasa untuk maksiat, maka dia akan mencari maksiat, kepuasan dia lebih besar lagi. Sebabnya dalam Quran Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil di juz yang ketiga disebutkan bahwasanya karena seorang ibu berperan seperti seorang ayah dan seorang ayah berperan seperti seorang ibu. Makna terbalik ketika seorang ibu yang mampu seharusnya mengayomi, merahmati, dia menjadi orang yang keras, tegas seperti lainnya ayah. Begitupun ayah kehilangan pewamannya, kehilangan jiwa kepemimpinan dan rumah tangga diambil alih, sehingga seorang anak gagal untuk mendapatkan apa yang Allah titipkan pada fitrahnya. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang ayah gagal mendidik anaknya, baik laki-laki atau perempuan, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kelak anak-anaknya ini ketika mereka menjadi besar, ketika berumah tangga, maka mata rantai syaitan seperti ia dididik, maka seperti itulah ia mendidik anak-anaknya. Dia akan bertindak sebagai layaknya orang-orang Yahudi, konsep orang Yahudi yang meletakkan perempuan pada tempat yang mulia di atas laki-laki. Begitu seorang laki-laki akan menerapkan konsep Nasrani yang menjadikan perempuan di bawah laki-laki. Dan dia masukkan dalam mati Allah Ta'ala. Atau kemungkinan yang kedua, ketika seorang anak gagal mendapatkan pendidikan daripada ayahnya, maka mereka akan mendapatkan mencari kasih sayang di luar rumah. Mereka akan pacaran. Jika mereka kecewa dengan pacaran, mereka mencari maksiat yang lain. Mereka akan melakukan homoseks, lesbian, transgender, dan seterusnya. Dan inilah fitrah daripada maksiat. Satu kesalahan akan dilakukan oleh kesalahan yang lainnya. Dan inilah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW memperingatkan kita, umatnya, supaya takut kepada Allah terhadap perilaku kaum Lut. Inna akhsha alaikum kama sya'un biqaumi Lut. Sesungguhnya yang aku takutkan kepada kalian, wahai umatku yang tersayang, wahai umat yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perilaku kaum Nabi Lut. Dan itu ternyata mula dari gagalnya kita sebagai seorang ayah yang gagal kembali pulang ke rumah hanya sekedar istirahat, pulang ke rumah hanya sekedar makan atau ke tempat untuk istirahat dan tidur, kemudian kembali bekerja. Kita lupa menanyakan kepada anak, nak sudah sholat? Kita lupa bertanya kepada istri kita, apakah sudah mengaji? Apakah sudah tilawah? Apakah sudah mendirikan sholat? Apakah sudah mendidik anaknya sebagaimana syariat Allah bebankan? Demi Allah jamaah sekalian, takutlah kepada Allah, takutlah kepada hari yang tidak mampu bergerak lisan, tetapi tangan, kaki, dan semuanya akan bicara. Hadratu wa'alaikum ajma'in wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, al-mutawahhidu bil jalali bi kamali jamali ba'di ma takbira, al-mutafarridu bi tasrifil umuri ala tafsili wal ijmali taqdira wa tadbira, al-muta'ali bi azamatihi wa majdi, alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, wa nahnu lama qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna wa shahiduna min asy-syahidin wa bima alzama wa aljama ghair jahilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan liman bashar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi qutbatil awwalin wal akhirin wa imamil mursalin. Fa ya ayyuhal jamaah wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li jami'il mawtal muslimin
الذي شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ورحمنا الله برحمتك إذا سلم ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم انزل إلينا بركة والنعمة والسكينة والسلامة والتوفيق على هذا البلد بلاد إندونيسيا، وفي خصوص محافظة قنمة شرقية، وفي خصوص هذا البلد المدينة المحبوبة يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا أيها الجماعة واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أكد السنة.